Shalom Coolers. Shalom. 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 Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Bener, aku harap kalian semua dalam keadaan baik ya guys, karena kita akan bersama-sama beribadah bareng di Cool Friday Service atau Cool Friser kali ini nih. Nah, sebelum itu aku mau memperkenalkan diri aku, siapa tahu ada yang belum kenal nih. Nama aku Gary Davin Renata Leka, aku major IR 2020. Dan kali ini aku nggak sendiri aja nih, dan aku ditemani partner aku yaitu Kak Pine. Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom. Oke deh, bagi teman-teman mungkin yang belum kenal, perkenalkan nama aku Yosefina Natalia Lepong, aku major IR batch 2019. Nah, Giri, karena tadi kita udah seru-seruan bareng kan, bareng Asyir, kita udah main games, udah main tebak-tebakan, ada yang nyanyi juga. Nah, sekarang Bener banget. ya, sekarang kita mau membacakan seperti biasa ya, rules and regulation di setiap Friser gitu. Silakan, next slide. Nah, yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, open kamera kecuali bagi yang berkendala. Yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalannya beribadah, diharapkan untuk coolers, mic untuk di-mute, dan di-unmute di saat sesi tertentu yang akan dipandu oleh komite. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, ada apa nih, Ger? Yang terakhir tentunya kita harus tetap antusias dong Kak Pine. Benar banget. Oke deh teman-teman, sekarang kita akan membuka ibadah Friser kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan, baik kami sebagai para komiti maupun para coolers ya Tuhan. Kami bisa berada bersama-sama di dalam jimit ini ya Tuhan. Pada siang hari ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Friser kami pada hari ini bisa berjalan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Berkatilah Mr. Joni sebagai preacher kami pada hari ini, biarlah Engkau yang akan memberkati beliau, agar dia bisa berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Keseluruhan ibadah kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunilah setiap salah dan dosa yang sering dan selalu kami semua perbuat mohon kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, coolers. Selamat beribadah, coolers.
tetap selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. God is my strength of my heart, God is my strength of my heart, God is my strength of my heart and my portion forever, forever. Tak kuandalkan kekuatanmu, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. God is my strength of my heart, God is my strength of my heart, God is my strength of my heart and my portion forever, selamanya, forever, selamanya. Thank you all, God bless. Shalom Plus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada untuk kita saat kita sedih, susah, senang, apapun kita dalam keadaan terburuk, Dia ada selalu untuk kita. Karena Dia ada, tenang lagi hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap merasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tak
sebab Engkau dekat, tangan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang Kepada Sir Joni dengan penuh kasih kami persilahkan. Baik, terima kasih Jen. Selamat siang rekan-rekan semua. Sebelum kita masuk kepada sharing firman Tuhan, saya boleh mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, di dalam kerendahan hati dan ucapan syukur, kami boleh mengatakan bahwa karena Tuhan yang membimbing kami, maka kami tidak khawatir, kami tidak takut akan masa depan yang belum pasti. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam ketidakpastian. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, dari kekal sampai kekal, yang Kau nyatakan di dalam dan melalui umat-Mu Israel, dan juga kepada kami Israel rohani ini, yang memiliki iman dan pengharapan yang sama, kepercayaan yang teguh. Karena itu Tuhan kami bersyukur, kami memiliki relasi dengan Engkau sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setiap kami yang percaya kepada Kristus, percaya kepada kematian dan kebangkitannya di kayu salib dan dari antara orang mati, kami beroleh kehidupan yang kekal. Dan di dalam kehidupan yang kekal inilah kami dipanggil untuk melayani, memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Begitu besar kasih karunia dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh terus menundukkan diri, merendahkan hati, dan belajar dari firman-Mu, dari mereka yang sudah belajar lebih dahulu, agar kami boleh hidup
seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini, boleh sharing bagian firman Tuhan pada siang hari ini. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai, supaya kami tidak sia-sia dari ibadah ini, kami boleh diberikan semangat untuk mengerjakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya menyapa rekan-rekan yang 2021 secara khusus yang boleh join di Presiden University dan juga gabung di PMK KUL, Persekutuan Mahasiswa Kristen, ya, Community of Love. Dan saya bersyukur bahwa meskipun kita di tahun yang kedua pandemi ini, kita tetap Tuhan berikan kerinduan untuk belajar bersama-sama melalui firman Tuhan, untuk dibimbing, diarahkan, diperlengkapi, dan juga diutus menjadi berkat Tuhan. Baik kalian yang baru masuk di Presiden University, maupun yang sudah sophomore, atau senior undergraduate, atau bahkan yang sekarang sudah lagi mengerjakan tesis, final project, ya, dan yang akan sebentar lagi boleh menjadi alumni juga yang dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saya bersyukur Tuhan selalu memberikan kepada saya kerinduan dari sejak saya juga dipanggil di mahasiswa, waktu saya juga kuliah seperti kalian. Tadi saya teringat begitu ya, ketika puji-pujian ditampilkan, teringat 24 tahun yang lalu, saya masuk di satu kampus di Jakarta. Saya juga culun sekali, saya nggak ngerti, saya dari daerah begitu ya. Saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, saya nggak ngerti apa-apa begitu. Tapi puji Tuhan, ada kakak-kakak yang membimbing, yang mendatangi, mengajak ikut kelompok kecil, kalian sebut komsel begitu ya, small group Bible study, diperkenalkan firman Tuhan, siapa itu Allah, siapa itu manusia berdosa, dan bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Lalu saya ikut kelompok kecil selama 2 tahun, dan kemudian saya terpanggil untuk menjadi gembala, melakukan pemuritan bagi adik-adik junior saya, baik di kampus saya sendiri maupun juga di kampus-kampus lain. Saya bermisi di seluruh Jakarta dalam pelayanan saya sampai saya lulus kuliah di tahun 2003. Ya, sampai sekarang Tuhan memberikan visi itu untuk boleh melayani kaum muda. Jadi walaupun saya sebagai dosen di Presiden University, khususnya di Electrical Engineering, salam buat teman-teman engineering secara khusus, dan juga buat semua yang non-engineering, ya saya bersyukur bahwa saya berada di antara komunitas dosen yang juga peduli dengan kerohanian mahasiswa begitu. Ya, saya juga endorse kepada kalian, ada salah satu dosen dari bisnis, dari BA, dari accounting, Pak Gatot Imam Nugroho. Beliau juga bisa dipanggil untuk menjadi pembicara di kampus kita. Ya, Pak Gatot Imam Nugroho, nanti saya bisa kasih kontaknya bagi service team, ya teman-teman. Beliau juga seorang anak hamba Tuhan, dan arti dosen yang juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya kenal baik dengan beliau. Dan minggu lalu kita belajar dari Pak Filson Sijabat bahwa bicara soal kehendak Tuhan yang general begitu ya, kehendak Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, namun di minggu ini saya akan masuk lebih jauh karena kalian minggu lalu sudah belajar itu bagaimana hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Artinya sudah dibukakan bahwa tidak mungkin kita hidup sembarangan atau serampangan kalau kita memang ingin hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah mencari Tuhan, sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita bertobat sungguh-sungguh, kita menyesal dengan mendalam, artinya kita tidak mau kembali lagi kepada hidup yang lama, kepada dosa, maka saatnya untuk kita melihat ke depan. Do not trap by your past. Jangan lagi Anda terjebak atau dikekang oleh masa lalu, tetapi Anda harus melihat kepada masa depan. Saya menyebutkan nama senior saya di sini, Insinyur Arwin Sulaksono, yang bekerja untuk Red Cross International Federation, karena memang sebagian dari bahan ini adalah sharing dari beliau di beberapa bulan yang lalu, dan sebagian saya tambahkan. Jadi judul yang beliau kasih, Karunia Besar, Tanggung Jawab Besar, diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Kalau di dalam terjemahan New International Version, bahasa Inggris,
Itu disebut the parable of the bags of gold, ya. Bukan talenta dalam arti sekedar logam biasa, tetapi talenta dalam arti logam mulia, yakni gold atau emas. The parable of the bags of gold. Jadi parabel perumpamaan dari sekantong emas. Ini memberikan satu penekanan bahwa yang diberikan kepada mereka itu memang adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai, dan jumlahnya tidak main-main. Anda bisa lihat di dalam di dalam terjemahan baru, di bagian belakang biasanya ada Alkitab kita, 1 talenta ukurannya berapa sikal. Dan kalau dikaitkan dengan sekarang, itu berapa banyaknya itu ada. Jadi suatu nilai yang sangat besar jumlahnya. Nah, makanya judul ini saya setuju dengan beliau, karunia besar, tanggung jawab besar. Boleh next kita melihat. Tapi sebelum kita melihat ke situ, ya saya membukakan kembali bahwa sebenarnya memang ada 3 panggilan orang percaya. Ada panggilan kita sebagai orang Kristen. Ya, dari buku Courage and Calling karangan Gordon Smith ini sudah diterjemahkan, Keberanian dan Panggilan. Mohon maaf agak blur sedikit gambarnya. The General Call yang minggu lalu kalian pelajari, the invitation to follow Jesus, to be a Christian. To be a Christian. Itu panggilan yang umum. Walaupun itu disebut panggilan umum, tapi juga itu panggilan yang khusus sebenarnya bagi orang-orang yang mau menerima tawaran keselamatan itu. Bagi yang tidak mau menerima tawaran keselamatan itu, maka dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, dan dia tidak mungkin diselamatkan. Jadi, general call dalam pengertian bahwa Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Dan panggilan itu universal. Karena kematian Yesus dan kebangkitannya itu universal. Setiap orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, itu dipanggil menjadi murid-murid Kristus. The follower of Jesus. To be a Christian. Ya, dan salah satu karakteristik dari orang Kristen yang paling jelas di Alkitab sejak semula adalah penderitaan. Jadi kita dipanggil untuk menderita, tapi menderita di dalam ketaatan yang membawa sukacita kepada Kristus. Sukacita dalam kehidupan kita, karena kita menjadi murid-murid Kristus yang setia. Di dalam panggilan yang general ini, ketika kita mengikut Yesus, maka ada specific call, yakni vocation. Saya bersyukur kalimat ini muncul dari Matthew juga tadi, di dalam pembicaraan di WA. Vocation, ada yang memanggil, ya, vocare, ya, someone calling. Siapa yang memanggil? Kristus yang memanggil. Siapa yang dipanggil? Kita yang percaya kepada Kristus yang dipanggil. Kita dipanggil untuk apa? Untuk mengerjakan misi kita di dunia ini. Dan masing-masing orang di dalam panggilannya, dalam konteks masing-masing, dan di dalam konteks umat percaya, itu memiliki perannya masing-masing. Memiliki tempatnya masing-masing. Karena masing-masing diberikan talenta atau karunia. That's the specific call. That is unique to each person in every corner of this world. Ya. Bagi setiap orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, maka dia harus bergumul apa yang menjadi panggilan spesifik saya oleh-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu secara spesifik bagi saya untuk saya kerjakan melalui keberadaan diri saya di dalam waktu yang singkat ini. Ya, the very short time. Because we only live for once. We never live twice in this world. Lalu dalam konteks sehari-hari, kita punya responsibility, immediate responsibility, sebagai anak, sebagai orang tua seperti saya, sebagai murid seperti kalian, sebagai dosen, di dalam responsibility itu juga kita harus melibatkan Roh Allah untuk mengerti dalam hikmatnya apa yang mesti kita kerjakan sekarang, saat ini juga, atau segera dalam konteks keseluruhan panggilan kita sebagai orang percaya dalam panggilan spesifik yang kita kerjakan. Secara khusus kalian sebagai seorang murid di Presiden University, itulah panggilan spesifik kalian saat ini. Kita lanjut. Nah, bagaimana kita tahu hal itu? Oh, sebelum ke sana,
Kalimat Frederick Buechner yang sangat luar biasa ini mengatakan bahwa tempat di mana Allah memanggil Anda, ya, adalah tempat di mana sukacita terbesar atau terdalam Anda dengan kelaparan terbesar dunia bertemu. Mungkin bisa kita sebutkan masing-masing di tempat kita ya, kalimat ini. Tempat di mana Allah memanggil Anda adalah tempat di mana sukacita terdalam Anda dengan kelaparan terbesar dunia bertemu. Itu terjemahan bahasa Indonesia dari kalimat Frederick Buechner yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk kita tahu how to distinguish our calling, God's will in our life, itu ketika kita mengalami sukacita yang terdalam. The biggest joy. The biggest joy. Sama seperti saya saat ini. Saya sangat bersuka cita sharing firman Tuhan. Saya berapi-api sharing firman Tuhan. Karena ini adalah panggilan saya. Ini adalah kehendak Tuhan bagi saya. Dan kelaparan besar dunia bertemu artinya apa? Ada banyak orang yang dipuaskan ketika mendengarkan firman Tuhan. Ada kalian yang menjadi orang-orang yang sedang dalam kondisi kelaparan. Dan ketika sukacita saya dengan kelaparan dunia itu bertemu, disitulah tempat di mana Allah memanggil kita. Renungkan kembali kalimat ini, teman-teman. Baik kalian yang masih di presiden, maupun nanti yang akan menjadi alumni. Pergumulannya, jangan bicara soal uang semata-mata. No. Life is not about money only. No. Uang itu alat. Kalau ada yang mengiming-iming mengatakan bahwa Anda harus kerja di perusahaan yang gajinya terbesar, gajinya paling gede begitu. Masa alumni Presiden University lulus lalu gajinya hanya sekian begitu? Apakah memang itu yang Tuhan kehendaki? Apakah memang Tuhan mengatakan di firman-Nya bahwa kriteria kamu menggumulkan panggilan Tuhan, kehendak Allah itu bicara soal gaji semata-mata? Atau bicara soal perusahaan yang bonafit? No. That's not what God want us to do. That's not what God want for you to do. Tidak. Tapi gumulkan di hadapan Tuhan, di mana sukacita terdalam saya dan di mana kelaparan besar dunia. Artinya kehadiran kita itu boleh menjawab kebutuhan yang ada. Dan orang lain yang kita layani dipuaskan. Karena apa? Bukan karena kita, tapi karena mereka bisa melihat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Lanjut, tapi pertanyaannya bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, how do I know God's will on my life? Seringkali kalian bertanya begitu. Ya, seperti di persimpangan jalan. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Ada kalimat di dalam Mazmur Amsal mengatakan, if there is no vision, the people perish. Jika tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Binasalah rakyat. Walaupun konteksnya ini kepada pemerintahan, kepada pemimpin. Tapi clear teman-teman. Kalau kita tidak punya visi, kalau kita tidak punya visi ke depan, maka hidup kita tidak akan kemana-mana. We will go nothing. We will just stagnant here. Stuck. Tidak kemana-mana. Karena kita tidak tahu apa yang kita mau perbuat. Karena itu kita harus bertanya kepada pribadi yang tepat, yakni Kristus, Tuhan itu sendiri. How do I know God? How do I know God's will on my life? Please show me the way. Show me the way. Baik itu yang nanti bicara soal masa depan maupun yang sekarang yang immediately, ya, yang segera akan kita kerjakan. Kadang-kadang kita bertanya kan, mana yang harus saya kerjakan duluan? Which one I have to choose? Ini atau itu. Nah, disitulah kita belajar bagaimana soal prioritas. Tetapi tetap poinnya adalah Tuhan dipermuliakan. Nah, di sini ada beberapa, silakan dilanjut, bahwa ada beberapa biblical guidance, ya, biblical guidance. Know your gifts, yourself, and your circumstances. Ada beberapa ayat pendukung di dalam Roma 12 mengenai karunia talenta, 1 Petrus. Ponder the needs of the world. Pertanyaan tadi. Kelaparan terbesar dunia, di mana? What is the needs of the world? Inquire of your soul. Where are you burdened for others?
Di mana beban Anda? Di mana Tuhan rindu? Di mana engkau mau tempatkan saya? Mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan itu. Termasuk ketika kalian bergumul dalam pelayanan di KUL, pelayanan di PMK, tanya kepada Tuhan, di mana tempat saya Tuhan? Sesuai dengan panggilan saya. Pray for God to throw you where you can be used for His glory. Do not neglect passionate. Orang-orang yang lebih mature, ya, listen to them. Listen humbly to the spiritual people in your life. Could be your father, your mother, could be your mentor, could be your lecturer, could be your friend, yeah. Could be. Cultivate absolute surrender of all you are and have to Christ. Artinya serahkan hidupmu kepada Tuhan dalam keyakinan yang engkau sudah yakini itu. Nah, di dalam poin yang pertama tadi secara khusus, know your gifts, yourself, and your circumstances. Mari kita melihat parabel ini. Silakan dilanjut, Matthew. Kita lihat parabel ini, teman-teman. Bahwa di dalam Matius 25, ayat 14-30, di ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada 3 orang. Yang pertama diberikan 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Dan yang satu lagi 1 talenta. Ada satu kalimat di situ di ayat 15, bagian terakhir dikatakan, masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Di dalam terjemahan Inggris pun, NIV yang saya punya, New International Version, dikatakan, each according to his ability. Each according to his ability. Jadi Tuhan ini tahu seperti apa kemampuan dari tiap hambanya itu. Ketiga orang hamba itu akan sulit memahami besarnya kepercayaan dan kelayakan mereka untuk menerima harta dari Tuhan. Betul sekali, akan sulit memahami itu. Karena mungkin mereka sendiri pun nggak terlalu tahu seperti apa kondisi mereka. Ya, sejauh mana mereka mampu. Tetapi Tuhannya yang melihat kondisi mereka itu, memberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itulah Tuhan kepada kita. Tuhan tahu siapa kita. He knows us exactly, each of us. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa sehelai rambut di kepalamu pun, ketika itu jatuh ke bumi, Tuhan tahu. God knows. Jadi ketika kita tadi bernyanyi lagu, Tuhanlah yang membimbingku, saya sempat terharu saya. Saya membayangkan Tuhan sebagai gembala kita sebagai domba-dombanya. Tuhan tahu kebutuhan kita, Dia membawa kita kepada air yang tenang, kita membawa kita kepada rumput yang segar begitu ya, kepada rumput yang baik. Saya dulu pernah menjadi seorang gembala kerbau. Waktu saya masih SMP, kami pernah punya kerbau gitu. Saya membayangkan itu, kerbau satu pun udah susah, apalagi domba sekawanan. Maka don't worry teman-teman, you are not alone. Ya, ketika engkau dipanggil menjadi gembala bagi kawanan domba, itu panggilan yang mulia. Ya, dan di dalam konteks itu, siapa kita? Kita juga orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Kita tidak lebih baik daripada yang lain. Tapi ketika kita dengan rendah hati belajar dari Sang Gembala Agung, maka kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak ada orang yang sempurna, hanya Yesus, manusia Allah yang sempurna. Tapi dengan belajar itu, kita akan dilayakkan. Ya, seperti 2 Timotius 2 dikatakan di situ. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita tidak bisa langsung cakap mengajar. Tidak bisa, saya pun begitu. Bergumul, bagaimana mengajar yang baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan, melibatkan Roh-Nya, Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi kecakapan mengajar itu tidak datang tiba-tiba, secara spontan. Itu hasil dari belajar, itu hasil dari proses. Ketika kita diajar, kita belajar. Dan ketika kita mengajar, kita pun belajar. Untuk belajar dari orang yang kita ajar.
dan untuk melihat seperti apa orang yang kita ajar bisa bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Dan tetap kegagalan kita pun tidak membuat kita mundur, karena kita semua melihat kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Ini menguatkan kita ya teman-teman. Jadi panggilan untuk menjadi seorang gembala selama kalian menjadi seorang mahasiswa itu adalah panggilan yang sungguh luar biasa dan mulia. Dan itu menjadi privilege untuk kita yang dipanggil. Ya, lanjut. Nah, tapi kita lihat respon mereka berbeda-beda kan. Pada saat mereka menerima, sebenarnya mereka dalam kondisi yang sama. Ya, mereka sama-sama bingung gitu, sama-sama bertanya-tanya kelayakan mereka, kemampuan mereka. Ya. Tapi responnya beda-beda. Dan kalau kita lihat di gambar ini, orang yang menerima 2 talenta dan 5 talenta itu kelihatan mereka selalu bersama-sama. Sedangkan yang 1 talenta itu, dia pergi sendiri melipir. Sorry, bahasanya agak rokem. Dia pergi sendiri, lalu dia gali tanah, gali lubang, lalu dia timbun talentanya. Saya melihat di sini teman-teman, bahwa seseorang yang memandang tuannya hanya sebagai hamba yang kejam, dia akan melakukan pelayanan itu diiringi oleh rasa takut. Oleh ketakutan. Bukan kegentaran yang benar, tapi oleh ketakutan yang salah. Karena lihat responnya di akhir itu. Di dalam ayat yang ke-26. Ya? Di dalam ayat yang ke-26. Atau ayat yang ke-25, sorry. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Inilah terimalah kepunyaan Tuhan. Karena aku takut. Karena aku takut. Karena Tuhan itu orang yang kejam menurut dia. Orang yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 24. Jadi pemahaman dia tentang Tuhannya itu salah. Tidak benar. Kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Allah dalam hidup kita. We have to have the right and good relationship about who God for us. And about who are we. Minggu lalu kan Pak Wilson membukakan who am I. Jadi kalau kamu punya konsep diri yang benar tentang siapa dirimu, punya konsep yang tepat tentang siapa Allah, maka hidup kita akan berjalan dengan seiring dengan kehendaknya, sesuai dengan panggilannya. Walaupun itu tidak mudah, kita menjalani hidup tidak mudah, karena tidak pernah Tuhan menjanjikan selalu ada pelangi. Kadang-kadang kita akan mengalami awan, mengalami badai, mengalami topan, hal-hal yang berat, begitu. Tetapi di dalam perjalanan itu kita bersukacita, karena kita tahu ada Allah yang menyertai, ada firman Tuhan yang memimpin, ada Roh Kudus yang memberikan hikmat, sehingga kita tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Jadi seiring perjalanan waktu dan pengalaman, respon setiap hamba makin bertumbuh dalam perasaan dan pengenalan pada Tuhan, betul. Ya, karena itu perlu kita hari demi hari untuk terus-menerus baca firman Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal, kita renungkan firman-Nya, kita jadikan itu sebagai landasan dalam kehidupan kita, supaya kita makin bertumbuh, makin dekat dengan Dia. Kita hidup dalam persekutuan seperti ini, seperti Ibrani mengatakan, saya pernah sampaikan dalam khotbah Jumat, bahwa orang yang menjauhkan diri dari persekutuan, lama-lama imannya akan mundur, dia akan kering, dan dia akan mati. Kerohanian itu akan bertumbuh. Sama seperti si hamba yang satu ini. Dia sendiri menjauhkan diri. Dia merasa takut. Dia merasa tidak layak. Dia merasa yang tersisih. Dia merasa terisolasi. Dia merasa yang paling berbeda. Atau dia merasa yang paling berdosa gitu. Padahal semua kita orang berdosa. Seharusnya memang persekutuan itu tempat orang berdosa yang sudah mengalami kasih karunia. Seperti hospital, tempat orang-orang sakit yang memang ingin disembuhkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah, tabib yang ajaib itu. Jadi ketika kita datang ke persekutuan, memang disitulah tempat kita untuk mengaku dosa, untuk menerima kembali kasih karunia, dan untuk siap diutus sekeluarnya kita dari persekutuan. Gather together, then we scatter again. Gather together, then we scatter again. When we gather together, di situ kita di-equip,
kita dikuatkan, kita diperlengkapi. Ketika kita scatter again, di situ kita bermisi. Di situ kita menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Lanjut. Silakan lanjut, Matthew. Nah, bagaimana kemudian Sang Tuhan memberikan respon terhadap hamba-hambanya yang setia? Dia cepat sekali memberikan pujian, penghargaan. Kita lihat itu 2 kali dalam ayat 21 dan ayat 23. Persis. Tidak bicara soal banyak talenta, teman-teman. Tidak bicara soal banyak talenta. Tidak bicara soal mereka mengembalikan 5 talenta dan 2 talenta. Saya bersyukur ada tadi ditunjukkan ada divisi entrepreneurship. Ya. Divisi entrepreneurship di persekutuan. Saya bersyukur. Ya. Menjadi seorang entrepreneur. Seorang steward. Seorang pelayan yang bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan. Di cerita ini pun dibuat bahwa mereka mengembalikan 5 dan 2. Kalau kita pikirkan 100%, tapi hanya sampai di situ. Belum tentu kan? Ini kan cerita di sini selesai. Penggambaran, parabel. Tapi hidup itu terus berjalan. Bisa jadi mereka kemudian mengelola kembali. Dari yang 5 mereka dapat kembalikan 5, jangan-jangan tuannya kembalikan lagi yang 5, mereka punya 10, mereka kembalikan lagi 10, tuannya kembalikan 10, mereka miliki 20, mereka kelola lagi jadi 20, lalu tuannya kembalikan lagi jadi 40, kan berlipat-lipat. Seperti dikatakan bahwa hidup kita yang di dalam Tuhan bisa berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Kalau kita setia, jadi bukan bicara soal banyaknya. It's not about the number. It's not about the quantity is the first thing in our life. It's about the quality of your life. It's about the quality of your life. Dan kalimat yang diberikan adalah well done, good and faithful servant. Well done. Seperti halnya Paulus, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kata-kata Paulus ketika dia akan mati di penjara Mamertin di Roma. 2 minggu sebelum dia mati, dia kirimkan surat kepada Timotius, anak rohaninya. Tuhan mengakui Paulus sebagai faithful servant. Well done. Good. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Terkadang orang meminta perkara yang besar terlebih dahulu terjadi dalam hidupnya. Padahal Tuhan tidak begitu polanya. Upside down. God always work upside down. Karena memang Tuhan begitu. Dia Allah yang mulia, Allah yang kudus. Dia Allah yang adalah Allah dari semua Allah. Dia mau turun ke dunia. Dia mau turun ke dunia untuk menjadi seorang hamba. Menjadi seorang yang paling lemah. Bahkan dalam rupa seorang bayi yang kita peringati dalam Christmas. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak punya power apa-apa. Dia harus digendong. Disusui. Dia harus mengalami banyak pergumulan dan sebagainya dalam kehidupannya. Tapi ketika dia dipanggil untuk menjadi anak domba Allah itu, dia setia. Dia menjadi seorang hamba yang setia. Yesaya 53 menceritakan itu. Well done, good and faithful servant. How about you? Setelah engkau menyelesaikan pelayananmu, apakah Tuhan akan berkata begitu? Well done, good and faithful servant. Kontras dengan si orang tadi yang hanya menanam talentanya, membungkam kemampuannya, tidak mau keluar dari kondisinya, merasa self-pity. You weak and lazy servant. Dia malah dihukum. Dia malah tidak dapat pujian. Sebaliknya dia malah dihukum. Dan di ayat 30 dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang kadang-kadang bilang, oh ini bicara soal keselamatan ya.
Tidak itu bicara, tidak poin itu yang utama. Poinnya adalah bahwa ketika kita tidak setia, maka jangankan kita dipuji Tuhan, kita pun tidak menjadi hamba yang berguna. Kita menjadi hamba yang jahat, yang malas. Lanjut. Gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa kita lihat bahwa semua yang Tuhan berikan, sumber daya yang kita miliki, kesempatan untuk melayani Allah, ketika kita masih di bumi, itu tanggung jawab kita untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Melalui apa? Kerajinan ya, dan kesetiaan, konsistensi. Karena kita adalah hamba Allah dan milik Allah. Kita hanya dititipkan dan kita harus kembalikan kepada Allah melalui segala keberadaan kita. Ya, buat Rifan dan teman-teman yang akan lulus dari presiden, sebentar lagi gumulkan sungguh-sungguh di mana talentamu itu bisa maksimal kamu kerjakan. Setia, konsisten. Nyatakan bahwa engkau hamba Allah, milik Allah. Lanjut, Matthew. Ya, beberapa bagian terakhir ini saya ingat. Bagaimana Nehemia ketika dia tinggal di Puri Susa, di dalam benteng orang Kasdim, sebagai tawanan, Nehemia, sebagaimana halnya juga Daniel dan teman-temannya. Tadi ada pertanyaan tentang Daniel. Nehemia juga, dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Dia setia sampai akhirnya Raja Nebukadnezar, ya, Raja Artasasta memberikan kepada dia satu tempat yang sangat tinggi, King's Cupbearer. Artinya apa? Dia seorang juru minuman raja. Setiap minuman yang akan diminum raja, diminum dulu oleh Nehemia. Artinya kalau itu ada racunnya, Nehemia yang mati duluan. Dia orang yang sangat dipercaya oleh raja. Walaupun dia tinggal di kerajaan yang menyembah berhala, dia tetap tidak mau kompromi dengan imannya. Dia tetap setia. Jadi bagi kita orang-orang yang dipanggil Tuhan, bagi kita orang yang menjadi murid Kristus, seharusnya term itu kita punya ya. Bahwa di IT term dikatakan bahwa by default, that we live to glorify God, that's for sure. By default, it should be. Itulah memang panggilan kita. Itulah memang kehendak Tuhan buat kita. Tidak mungkin kalau kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan by default, maka kita harus hidup di dalam firman-Nya, di dalam kekudusan. Pertanyaannya, how concretely to glorify God in the context of your respective fields and profession right now? Sebagai seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang rajin belajar. Sebagai seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berprestasi. Tapi tidak perlu kita mengatakan bahwa ketika kita berprestasi, kita juga tidak mau terlibat di persekutuan. No. Karena ini kan sama-sama wadah yang Tuhan berikan. Dan kita bisa menjalaninya dengan sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ketika kamu melayani di persekutuan, melayani melalui persekutuan, dalam persekutuan, bahwa kamu harus mengikuti semuanya. Tidak. Kembali lagi tadi kepada talentamu, kepada panggilanmu, kepada kehendak Tuhan bagimu di dalam konteks komunitas. Supaya apa? Supaya dengan keberadaan dirimu itu, maka segala pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan itu dalam Efesus 2 ayat 10, itu nyata di dalam pelayananmu, nyata di dalam keberadaanmu. Jadi, ketika kita dipercayakan yang kecil, setialah. Setia. Apapun itu. Divisi apapun itu, tanggung jawab apapun itu, apakah proyek pun itu, apakah panggilan tadi menjadi gembala pun itu, setialah supaya kita bisa menjadi orang-orang yang seperti apa. Ya. Teruskan, Matthew. Menjadi orang-orang yang living with one single idea, yang fokus. Saya buat background-nya di situ kalau kalian lihat background-nya. Ya, background-nya itu Hitler. Di dalam kekejamannya, itu Hitler dia fokus. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah seperti Bunda Teresa. Yang Tuhan mau
seperti Mahatma Gandhi. Saya tidak mengatakan bahwa Mahatma Gandhi mungkin orang Kristen betul-betul ya, karena dia mengatakan bahwa ada sikap orang Kristen yang membuat dia tidak jadi Kristen, tapi dia tetap hidup di dalam Matius 5-7, di dalam khotbah di Bukit Kristus. Dietrich Bonhoeffer yang di tengah, yang kacamata, pendeta Jerman pada zaman Nazi. Ada orang seperti Albert Einstein yang fokus dengan panggilan general, ya, mandat budaya Allah baginya sebagai seorang ilmuwan. Living with one single idea to change the world, make a difference, and change the world, make a difference, and change the world. Dimanapun Tuhan panggil kita, ya, bloom where you are planted, berbungalah dimanapun Tuhan panggil kita, supaya kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak dan panggilan Tuhan. Saya tutup dengan cerita ada terakhir di sini, ya, bahwa ini yang paling penting sebenarnya ketaatan, rekan-rekan, ketaatannya. Ambil waktu kembali nanti merenung, ambil waktu untuk stop, berhenti, dan ambil waktu untuk berdoa ya, satu sama lain, di dalam kelompok kecil kalian, di dalam persekutuan, ya, ambil waktu untuk itu, supaya kita tidak menjadi orang yang nyari-nyari nih, apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya? Kok saya sampai sekarang seperti stuck, tidak tahu mau jalan kemana? Kok saya seperti tidak melakukan apa-apa, padahal saya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun menjadi orang Kristen. Ya, supaya kita tidak sayang dengan kehidupan kita. Ini tidak contoh sebagai orang Kristen, tapi saya punya murid penutup di akhir cerita saya ini, penutup karena waktunya sudah habis. Ya. Saya ada murid saya yang kelas malam begitu ya, yang semester ini akan mengambil tesis gitu. Seringkali dia kalau lagi down gitu, hilang gitu. Dicariin, saya teleponin, saya WA-in, nggak ada respon. Tapi tiba-tiba muncul. Mohon maaf Pak Joni, mohon maaf saya kemarin mengalami down dan sebagainya, saya menghilang. Tapi tadi pagi, walaupun ini belum tentu menjadi final begitu ya teman-teman, tapi saya bersyukur tadi pagi dia bilang di dalam WA kepada saya, ya sekarang saya sudah dapat panggilan saya Pak Joni. Saya sudah meyakini saya mau jadi dosen. Saya mau jadi dosen. Oke, kalau begitu syukurlah, saya bilang. Dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim. Saya bilang, syukurlah. Berarti kamu harus selesaikan S1-mu cepat, ya, segera ini selesaikan, dan nanti saya bisa bantu ke depan untuk membantu kamu melihat kepada S2 dan S3-mu. Kalau memang kamu sudah yakin menjadi dosen. Dia sudah berumur 24 tahun mungkin sekarang, karena pernah dari D3. Ya. Jadi sudah cukup senior juga umurnya. Tetapi baru dia meyakini sekarang mau jadi apa dia ke depan. Ini satu contoh saja teman-teman. Satu contoh yang simpel. Ya kiranya sharing ini, firman Tuhan yang kita dapatkan, dan juga sharing-sharing yang saya boleh sampaikan tadi boleh menguatkan kalian, terutama rekan-rekan yang baru bergabung di Presiden University. Don't worry, ya, God will be with you always. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan akan terus berbicara dalam hati kami, bahwa ketika kami dipanggil, ketika kami diberikan tanggung jawab yang besar, maka Tuhan juga memberikan karunia yang besar. Tuhan akan terus menyertai dan memimpin, supaya kami boleh setia dalam perkara-perkara kecil, dan juga setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Sir Joni atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Oke, dari firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Sir Joni tadi, aku mendapatkan sedikit nih dari firman Tuhan. Oke, jadi
How do we know God's will in our life? Atau bagaimana kita mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita? Oke, sebelum kita mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita harus memiliki visi dulu dalam hidup kita. Jika kita tidak tahu arah atau visi dalam kehidupan kita, maka akan menjadi bingung ataupun tidak tahu masa depan kita. Kita bisa bergumul mengenai visi kita bersama Tuhan Yesus karena Dia yang mengetahui masa depan kita. Dan yang kedua, mengetahui kemampuan kita dan diri kita sendiri melalui bergumul dengan Allah agar kita mengetahui kemampuan kita dan diri kita. Dan selanjutnya, memiliki konsep terhadap diri kita dan mengetahui konsep Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tenang dan tidak khawatir akan setiap langkah kehidupan kita dan landaskan firman Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan yang keempat, menjadi hamba yang setia dalam setiap perkara maupun perkara kecil ataupun perkara besar. Sampai Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah good and faithful servant. Dan yang kelima, mengembangkan talenta atau kemampuan yang kita punya. Dan yang terakhir, tetap setia sehingga kita menjadi hidup dalam fokus, sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang berbuah dimanapun kita berada. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa say thank you nih Coolers ke Sir Joni. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa on cam dulu ya, aku tunggu. Ayo guys, kita on cam dulu. Siap Sir Joni. Thank you. Oke, yang lain ayo kita on cam dulu, kita mau say thank you untuk Sir Joni. Aku tunggu nih. Oke. Ini masih ada lagi kah yang mau on cam? Ayo guys, kita on cam dulu nih. Tunjukkan kecantikan dan ketampanan kalian guys. Oke, karena udah ada yang on cam nih, jadi kita say thank you dulu yuk ke Sir Joni. Jadi nanti kita bilang thank you Sir Joni, God bless you, sambil kita buat simbol heart finger ya. Oke, aku mulai. Kita jangan lupa on mic guys, ayo on mic. 1, 2, 3. Thank you, Joni. God bless you too. God bless you too. Oke deh teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam photo session. Jadi teman-teman tetap on cam ya. Dan saya persilakan kepada MTDD untuk melit kita dalam photo session. Baik, mungkin Kak Torkis boleh foto kita, screenshot kita. Oke, boleh. Oke. Aku hitung ya teman-teman. Semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you Torkis. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Silakan kepada MTDD untuk share screen lagi. Baik, teman-teman, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman bisa mengikrarkannya melalui tempat teman-teman masing-masing tanpa perlu mengaktifkan mic. Oke, kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, Oke, MTDD, next slide. Oke, selanjutnya ada cool news update. Oke, next slide MTDD. Oke, untuk cool news update yang pertama, untuk teman-teman coolers yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, coolers bisa langsung memberikan persembahan dengan 3 metode yang tersedia. Yang pertama bisa melalui OVO, GoPay, dan Dana. Untuk melalui OVO dan GoPay, nomornya sama nih. Untuk nomor OVO dan GoPay yaitu dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Dan dalam metode yang ketiga melalui Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Nah, mungkin buat yang terlewat bisa langsung cek di chatbox saja, ya, karena sudah tertera di sana semuanya. Oke, next Kak Pine. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ada prayer box. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk didoakan, entah itu ulang tahun atau apapun, jadi teman-teman bisa langsung mengakses link prayer box yang ada, yang tertera di layar maupun sudah ada di chat box. Nah, untuk kontak person, teman-teman bisa menghubungi ID line atas nama Kak Jetro dengan Jet Lukas dan Kak Sarah Sipayung 21. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Komsel atau komunitas sel. Nah, di komunitas sel ini atau di Komsel, kita bersama-sama bertumbuh bareng, kita bersama-sama beribadah bareng untuk memuji Tuhan. Kita seru-seruan di sini nih. Karena di sini bukan cuman beribadah, tapi ada game seru juga sama kakak-kakak Komsel nanti nih. Oke, buat info yang lebih lanjut, teman-teman bisa langsung hubungi ke Kak Axel dengan nomor WA 0813 4325 6643 atau Kak Napita Sari di nomor WA 0822 8382 0603. Untuk kontak personnya, teman-teman bisa cek juga di chatbox ya. Nah, selanjutnya kita ada Cool Store. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Cool ada Cool Store. Jadi di sini kita menjual merchandise, ada hoodie, ada tumbler, ada mug, ada case handphone juga. Jadi kalau teman-teman mau cek-cek lagi, bisa langsung ke IG-nya @coolstorepressunif dan juga di OA Line dengan ID @209ppdwq. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada doper atau doa persekutuan. Nah, di doper kita akan bersekutu dan beribadah bareng di setiap hari Sabtu nih guys, besok nih. Oke, buat teman-teman coolers yang memiliki kerinduan untuk beribadah dan bersekutu bareng, teman-teman bisa join langsung doper setiap hari Sabtu jam 4 waktu Indonesia Barat. Oke, next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ada Cool Social Media. Jadi Cool memiliki 4 platform media sosial. Ada yang pertama ada Instagram @coolpressunifofficial, ada OA Line di @744hwgyo, ada Facebook dengan nama Cool Press Unif, dan juga kami nggak kalah keren, ada YouTube dengan nama Cool Press Unif Official. Jadi teman-teman bagi yang belum follow ataupun belum subscribe bisa langsung cek
sosial media dari Cool dan bisa langsung follow juga subscribe. Next. Oke, next ada link absensi nih. Buat teman-teman yang hadir pada Fraiser kali ini, untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di layar, ataupun bisa langsung cek di chat box. Oke guys, jangan lupa isi link absensi ya. Oke, next. MTDD bisa kembali lagi ke layar Cool Retreat. Ya, oke, bagi teman-teman, kita akan melaksanakan Cool Retreat pada tanggal 5 sampai 7 November. Jadi, bagi teman-teman yang sudah regis, stay tune untuk soundingan-soundingan berikutnya di grup partisipan. Next. Oke, itu dia Cool News Update kita untuk Fraiser kali ini. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Kami persilakan kepada prayer untuk menuntun kita dalam doa. Oke, thank you Kak Vine. Mari teman-teman, sebelum kita menutup Fraiser kita kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Bapa dari awal ibadah, pertengahan Bapa hingga akhirnya. Kiranya Kau berkati ya Tuhan agar apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Mr. Johnny Bapak, agar kami bisa melakukannya Bapak bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bapak seluruh aktivitas dan kegiatan kami sehabis ini, agar Engkau yang menuntun dan Engkau yang memberkati Bapak, agar apa yang kami lakukan dan kami kerjakan bisa berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Presiden University Bapak, tempat kuliah kami Bapak. Engkau berkati Bapak, agar mungkin di masa pandemi ini Bapak Engkau yang tetap menyertai Bapak, baik staf-staf di dalamnya ataupun rektornya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk situasi sekarang ya Bapak, yang mana Engkau mengerti Bapak bahwa sekarang sedang tidak baik-baik saja Bapak. Biarlah Engkau saja Bapak yang memulihkan Bapak negara kami Bapak, Indonesia Bapak, dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak segala satunya, segala pergumulan Bapak hanya ke dalam tangan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama doa dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, thank you prayer. Jadi teman-teman, sebelum kita ke welcoming song, kita ada pengumuman tambahan. Dipersilakan kepada Kak Matthew untuk share screen. Nah, teman-teman, jadi besok ada inauguration bagi teman-teman penata layanan batch 2021. Jadi bagi teman-teman calon penata layanan batch 2021, jangan lupa besok kita akan inauguration, tepatnya hari Sabtu tanggal 25 September 2021 jam 9.45 pagi waktu Indonesia Barat melalui via Google Meet. Set timer dan jangan lupa untuk join ya guys. Thank you. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Welcoming Song. Kepada MTDD kami persilahkan. Jesus, Lord, Jesus, Lord, we're so glad.
Thank you, Coolers. Happy Friday and see you next week. Thank you, Coolers. Happy Friday. Happy Friday.